Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perilaku organisasi akan membahas mengenai kepribadian dan nilai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Danatul Ala El Hasim, yang kedua, Nur Fajranimus, dan yang ketiga, Ramadan Jais Teh. Adapun sasaran pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan kepribadian, cara pengukurannya, faktor-faktor pembentuknya. Yang kedua, menjelaskan tipe kepribadian menurut Myers-Briggs serta kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat utama kepribadian 5 besar. Yang keempat, bagaimana fitur-fitur 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang kelima, bagaimana situasi mempengaruhi apakah kepribadian memprediksi perilaku. Yang keenam, membandingkan nilai terminal dan instrumental serta perbedaan generasional dalam nilai-nilai. Yang ketujuh, mengidentifikasi nilai-nilai dimensi Hofstede dari budaya nasional. Kepribadian adalah jumlah atau total cara-cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Gordon Allport, kepribadian yaitu sistem psikologi individu untuk menentukan penyesuaiannya di dalam suatu lingkungan. Cara pengukuran kepribadian menggunakan survei dan riset. Sebuah analisis atas sejumlah besar studi kepribadian yang dilaporkan pengamat menunjukkan bahwa kombinasi dari laporan diri sendiri dan laporan pengamat akan lebih baik dibandingkan dengan salah satu jenis informasi saja. Maka dari itu, menggunakan kedua perangkat, yaitu perangkat pengamat dan perangkat laporan diri sendiri, akan membuat keputusan yang lebih jelas. Faktor pembentuk kepribadian berpusat pada faktor hereditas, yaitu di dalamnya terdapat fitur-fitur wajah, jenis kelamin, figur fisik, genetik, temperamen, dan komposisi otot. Para peneliti di banyak negara berbeda telah mempelajari ribuan kembar identik yang dipisahkan saat lahir dan dibesarkan berjauhan. Namun, para peneliti telah menemukan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Sepasang kembar dipisahkan selama 39 tahun dan dibesarkan berjauhan 45 mil didapati mengendarai mobil dengan model dan warna yang sama. Mereka mengisap rokok yang sama dan memiliki anjing dengan nama yang sama. Namun, hal ini bukanlah berarti bahwa kepribadian tidak pernah berubah. Sebuah analogi tentang kecerdasan mungkin membuat hal ini lebih jelas, yaitu anak-anak menjadi lebih pintar seiring bertambahnya usia. Jadi, hampir setiap orang lebih pintar pada umur 20 tahun dibandingkan pada saat ia berumur 10 tahun. Indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI adalah instrumen penilaian yang paling umum digunakan di dunia. MBTI adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklasifikasikan ekstrovert atau introvert, sensing atau intuitive, thinking atau feeling, judging atau perceiving. Extrovert atau introvert. Extrovert yaitu ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Kemudian introvert, tenang dan pemalu. Perasa yaitu tipe yang lebih kepada detail, sedangkan intuitif dia bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Kemudian thinking biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah,
Sedangkan feeling yaitu tipe yang merasakan dan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Kemudian judging, tipe yang menilai, menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Kemudian perceiving yaitu tipe yang menerima, fleksibel dan spontan. Selain MBTI, terdapat sebuah badan riset yang menggunakan model 5 besar, yaitu 5 dimensi dasar yang mendasari semua yang lainnya dan mencakup hampir semua variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Lebih jauh lagi, skor tes dari karakteristik ini sangat baik dalam memprediksi bagaimana orang berperilaku dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Adapun faktor-faktor 5 besar tersebut, yang pertama ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Contohnya, ekstrovert, cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Kemudian introvert, cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua, keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang berskor tinggi, dia akan lebih kooperatif, hangat, dan mempercayai orang lain. Kemudian orang yang berskor rendah akan lebih dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya, yaitu uring-uringan, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif akan cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang terbuka akan lebih kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini akan lebih konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Fitur 5 besar mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Yang pertama, stabilitas emosi. Yang dipengaruhinya, kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, level stres yang lebih rendah, karena lebih sedikit pikiran negatif dan emosi negatif, lebih tidak waspada yang berlebihan. Kemudian ekstraversi, yang dipengaruhinya kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik, karena keahlian interpersonal yang sangat baik, dominasi sosial yang lebih besar, dan lebih ekspresif secara emosional. Kemudian keterbukaan, yang dipengaruhinya pelatihan kinerja yang baik, peningkatan kepemimpinan, lebih adaptif terhadap perubahan, karena meningkatnya pembelajaran dalam bekerja. Yang kedua, lebih kreatif, kemudian lebih fleksibel dan otonom. Kemudian keramahan, yang dipengaruhinya kinerja yang lebih baik, level perilaku menyimpang yang lebih rendah, karena lebih disukai dan lebih patuh dan taat. Yang terakhir yaitu kehati-hatian, yang dipengaruhinya kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan umur panjang dalam bekerja, karena lebih banyak usaha dan persistensi dalam bekerja. Kemudian lebih terdorong dan disiplin, dan lebih teratur dan terencana. Kemudian kepribadian dan situasi. Berikut ini adalah pekerjaan-pekerjaan dengan sifat 5 besar tertentu yang lebih relevan. Yang pertama, stabilitas emosi. Akan lebih baik jika ia menjadi jaksa, polisi, dan tentara. Yang kedua, ekstraversi.
Ekstraversi akan lebih baik apabila dia bekerja sebagai petugas hotel, kemudian teknisi siaran. Yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan akan lebih baik apabila ia bekerja menjadi notulen pengadilan, kemudian teknisi medis. Yang keempat, keramahan. Keramahan akan lebih baik dalam pekerjaannya apabila ia menjadi komposer, pramugari, kemudian petugas penjara. Yang kelima, kehati-hatian. Orang yang memiliki sifat kehati-hatian akan lebih baik apabila ia menjadi editor, pilot, dan matematikawan. Hasrat akan kekuasaan yang terdapat dalam suatu jabatan atau organisasi, apakah baik atau buruk, jawaban tersebut akan ditentukan melalui nilai-nilai. Nilai tersebut terbagi atas dua, yaitu nilai terminal dan instrumental. Nilai terminal merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Kemudian, nilai instrumental. Nilai instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Beberapa contoh nilai terminal adalah kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan dan kebaikan, dan kedamaian dunia, serta arti hidup. Contoh-contoh nilai instrumental adalah harapan diri, disiplin pribadi, dan kebaikan. Membandingkan perbedaan generasional dalam nilai-nilai. Dalam hal ini terdapat 3 generasi. Yang pertama generasi lonjakan, yang kedua generasi X, dan yang ketiga generasi milenial. Generasi lonjakan yaitu angkatan 1965 sampai 1985. Perkiraan umur sekarang umur pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominan yang dimiliki, yang pertama kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Kemudian generasi X, angkatan 1985 sampai 2000. Perkiraan umur sekarang akhir 20-an sampai awal 40-an. Nilai-nilai kerja dominan yang dimiliki yaitu keseimbangan kerja atau hidup, kemudian orientasi pada tim, kemudian tidak menyukai aturan, dan setia pada hubungan. Yang ketiga yaitu generasi milenial. Perkiraan angkatan tahun 2000 sampai sekarang. Perkiraan umur sekarang di bawah 30. Nilai-nilai kerja dominan yang dimiliki yaitu percaya diri, kesuksesan, kemudian mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, dan yang terakhir kesetiaan pada diri maupun hubungan. Nilai dimensi Hofstede dari budaya nasional. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional. Pertama, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi atau organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Kolektivisme menekankan pada orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus femininitas. Konsep maskulinitas Hofstede adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional
seperti pencapaian kekuasaan dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita, dengan pria mendominasi masyarakat. Peringkat femininitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Kemudian yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian yaitu tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak struktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Kemudian yang terakhir yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Tambahan terbaru pada Hofstede mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Sekian bab kepribadian dan nilai dari kelompok 3. Terima kasih.